Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Rati Widya Astari SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 20 Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran pada hakikatnya tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran juga merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi guru dan murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa saja sih yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, hanya transfer materi pelajaran. Biasanya, saya juga menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid, sehingga saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas ataupun ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap sudah berhasil. Selain itu, saya juga menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid-murid saya sudah benar-benar paham atau tidak dengan materi yang saya bawakan, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya sering merasa gagal ataupun mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Nah, apa saja sih yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya mempertimbangkan aspek kognitif, aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, ataupun budaya. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran, melainkan murid harus bisa menjadi subjek pembelajaran, yang artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, serta berkreasi sesuai metode ataupun model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Guru pun harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, saya harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai pusat pembelajaran. Kemudian, saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh, pembelajaran memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan
dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum